Salam Pramuka. Hari ini kita akan berlatih bersedia di alam terbuka, yaitu kita berlatih yang disebut survival. Survival artinya bertahan hidup dalam keadaan sulit di alam bebas. Ingat, pada waktu kita bertahan hidup, 3 hal yang penting. Yang pertama adalah sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Pertama, sandang. Kita harus memakai pakaian yang tertutup sehingga bisa menjaga tubuh kita. Yang kedua, selalu membawa pakaian ganti, minimal 2 buah pakaian ganti. Selanjutnya, papan. Nah, papan kita biasanya menggunakan yang namanya shelter. Shelter ada 3 macam. Ada yang pertama shelter bawaan berupa ini seperti tenda. Yang kedua shelter semi alami, yaitu kita membuat dari alam. Yang ketiga adalah shelter alam, asli buatan alam seperti di dalam goa, di bawah cekungan pohon yang bisa melindungi kita dari hujan. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan shelter buatan. Pertama yang harus dilakukan pada waktu membuat shelter buatan adalah buat tiang pancangnya dulu. Cari 2 buah pohon, buat simpul pangkal, nah, 2 buah simpul pangkal ke 2 buah pohon. Terus cara yang pertama adalah cara paling sederhana, yaitu dengan membuat segitiga dengan tali pancangnya ini di tengah. Pancangnya di tengah, kemudian kita buat ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, seperti ini yang pertama. Tinggal setelah itu di posisi ujung-ujungnya kita pasak. Kita kasih pasak di sebelah sini dan sebelah sini kita pasak. Ya, itu cara yang pertama. Nah, ini juga ada beberapa contoh macam bentuk tenda darurat atau bivak yang bisa dibuat selain yang dipraktekkan dalam video tadi. Semuanya tergantung situasi dan pilih lahan yang miring sehingga air dapat tuntas. Contoh yang kedua, membuat model tenda darurat atau bivak model huruf C atau biasa juga disebut model mulut harimau. Nah, pertama-tama kita harus mengikat ujung-ujungnya. Ujung-ujung dari tenda atau ponco jas hujan kita ikat ujungnya dengan tali, kemudian diikat kuat lagi ujung-ujungnya yang satunya juga, sehingga nanti bisa menjadi tenda yang lurus. Nah, buat simpul pangkal lagi di ujung yang satunya. Kenapa kok simpul pangkal? Karena simpul pangkal termasuk simpul yang semakin diikat dia akan semakin kuat talinya. Kemudian tarik ke belakang. Kalau memang ponconya panjang atau tendanya panjang, separuh bisa dipakai untuk alas tidur, separuh sebagai penutup. Nah, yang bagus untuk bivak itu adalah bahan yang tahan air, baik itu sejenis terpal ataupun jas hujan. Kalau sudah, cari pasak. Pasak yang bagus adalah pasak yang kita temukan dan cukup kuat untuk menahan tenda kita selama 1 malam. Ujungnya kita kasih pasak pada lubang yang ada di bagian bagian tengah dari ponco kita tadi atau tenda. Nah, setelah itu siap, kita tinggal mengaturnya
dengan ditambah satu tiang di tengah untuk mempercepat mengalirnya air apabila nanti turun hujan. Nah, taruh di tengah sehingga memberi bentuk seperti huruf A. Nah, ini akan membantu melindungi kita dari tidur nanti malam ya. Siap untuk tidur. Nah, ya, oke. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang makanan. Nah, makanan dalam hutan kita yang harus persiapkan adalah yang pertama adalah alat masak. Alat masak, kemudian ada kompor, bahan makanan dan bahan bakar. Nah, ingat harus diatur dibawa dari rumah sehingga nanti dalam perjalanan kakak-kakak tidak bingung. Karena makanan termasuk salah satu hal yang paling utama. Atur kompornya, atur tempat masaknya, kita tinggal mencari bahan makanan. Nah, bahan makanan bisa kita cari di sekitar ataupun memang kita bawa dari rumah. Kalau kita mencari bahan makanan dari lingkungan biasanya disebut survival biologis. Nah, ini kita ketemu daun lamtoro. Daun lamtoro itu yang muda bisa dimakan. Biasanya orang desa memasaknya dengan parutan kelapa. Nah, apalagi yang dapat kita ketemu ya. Ini ada daun keladi. Daun keladi biasanya dipakai untuk sayur. Lah, biasanya langsung dikasih minyak, kasih bumbu. Itu saja untuk hari ini. Semoga kita bisa survival dengan baik. Sampai ketemu. Salam Pramuka. Di akhir video ini ada tips ya. Tipnya pertama adalah makanan yang aman itu adalah makanan yang biasanya dimakan kera ataupun dimakan mamalia seperti pisang. Cari daun yang umum dimakan oleh orang-orang di kampung, bambu dan lain-lain itu aman. Kemudian cari yang tidak berbulu, tidak bergetah. Untuk mencobanya bisa digosokkan pada tangan, bibir atau lidah. Tunggu sampai 15 menit. Kalau umpamanya terjadi gatal, maka makanan itu tidak aman, tidak layak untuk dikonsumsi, berbahaya. Untuk mencari air, umumnya bisa mencari pakai embun, air hujan, ataupun buah-buahan yang banyak airnya. Cara yang terakhir apabila kesulitan adalah dengan menguapkan air yang dari laut.